Halo, bertemu lagi dengan Pepe Nugraha. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas masalah yang sangat penting dalam bersosial media, yaitu mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media. Hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 yang lalu, merupakan hari yang sangat menentukan bagi pemilik akun Twitter bernama Benhan alias Benny Handoko. Pada hari itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman kepada Benhan 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Benhan dituduh, divonis, didakwa melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap seseorang, dalam hal ini bernama Misbahkun. Muhammad Misbahkun adalah mantan politisi dari sebuah partai, dalam hal ini Partai Keadilan Sosial, yang merasa namanya dihinakan, dinistakan, dan dicemarkan oleh sebuah kicauan Benhan di Twitter beberapa waktu yang lalu. Kicauan Benhan pada saat itu menyebutkan bahwa Misbahkun adalah orang yang dikatakannya sebagai yang terkait dengan peristiwa Bank Senturi. Dengan kata lain, Benhan mengatakan bahwa Misbahkun terlibat dalam kasus Bank Senturi. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Misbahkun adalah orang yang tidak prominent atau mantan pejabat yang bermasalah pada saat dia menjabat di institusi sebelumnya. Kicauan Benhan yang kemudian dipermasalahkan oleh Misbahkun, dia transisikan pada tanggal 7 Desember 2012. Setelah beberapa lama kemudian, kicauan itu memantik peperangan di dunia Twitter yang disebut tweet war antara Misbahkun dengan Benhan itu sendiri. Misbahkun dalam balasan Twitternya menyatakan bahwa dia meminta pembuktian kalau apa yang dikatakan oleh Benhan itu adalah benar. Dia juga mengatakan sudah mengcapture tweet yang ditransmisikan oleh Benhan pada saat itu, dan dia ingin segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Misbahkun juga mengatakan bahwa dia sempat ingin mengajak bertemu Benhan untuk menyelesaikan persoalan ini baik-baik. Tetapi disebutkan bahwa Benhan pun tidak menggubris permintaan Misbahkun. Karena tidak menggubris permintaannya tersebut, Misbahkun kemudian melaporkan Benhan kepada polisi. Secara sadar, Misbahkun mengcapture apa yang ditweetkan oleh Benhan, dan itulah bukti yang dia laporkan kepada Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, Misbahkun membawa persoalan tweet di ranah media sosial kepada ranah hukum. Apa sebenarnya yang dilanggar oleh Benhan lewat kicauannya itu? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Benhan telah melakukan pelanggaran sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transmisi elektronik. Pasal itu mengatakan bahwa Benhan sudah secara tidak berhak mentransmisikan sebuah postingan, sebuah kicauan yang dianggap menghina serta mencemarkan nama baik seseorang. Itulah yang kemudian menjadikan Benhan ditahan dan menjadi pesakitan untuk sementara waktu. Puncaknya pada 5 September 2013, pihak Kejaksaan Negeri menahan Benhan di LP Cipinang. Penahanan Benhan kemudian memantik perdebatan sengit di ranah media sosial.
baik di media sosial maupun di media mainstream, kasus Benhan versus Misbahun menjadi perdebatan yang sangat menarik karena hal ini baru pertama kali orang yang nge-tweet dipersoalkan kemudian sehingga dia masuk ke ranah hukum. Merujuk kepada kasus Misbahun dengan kicauannya Benhan adalah yang harus kita lakukan. Ingat, sebelum kita mempostingkan sesuatu, apakah postingan kita berpotensi untuk menghina orang atau mencemarkan nama baik orang atau tidak. Kalau aman-aman saja, kalau kita punya bukti, why not? Gitu. Tetapi kalau kita tidak punya bukti dan hanya asal berkicau dan kemudian ketika orang meminta maaf lalu kita tidak mau menyampaikan permintaan maaf itu, maka orang yang merasa dihina, dalam hal ini orang seperti Misbahun, berhak menempuh jalur hukum. Demikian pembahasan saya kali ini mengenai etika berinternet atau etika bersosial media. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.